Halo Mbak Caca, selamat siang. Selamat siang, Mbak Feby. Ketemu lagi nih ya kita. Senang banget nih bisa bertemu dengan Mbak Caca lagi. Iya, Mbak, ketemu lagi. Saya juga senang bisa ketemu lagi dengan Mbak Feby. Jadi kita nggak perlu memperkenalkan diri lagi nih ya kan Mbak? Atau masih perlu memperkenalkan diri lagi? Nggak usah lagi, Mbak, nggak apa-apa. Kan kita juga udah saling kenal. Setelah konseling dengan Mbak, udah pernah ketemu juga beberapa kali di luar. Jadi udah kenal dong. Baiklah Mbak Caca, kalau begitu apa kabar nih Mbak sekarang? Baik, Mbak Feby. Oh syukurlah ya Mbak kalau baik. Jadi ini Mbaknya masih di rumah aja ya? Iya nih, Mbak, di rumah aja. Iya sih Mbak, lebih baik di rumah aja dulu ya Mbak. Jadi gimana nih Mbak keadaan sekarang selama di rumah aja? Ya masih sama sih, Mbak, kayak sebelumnya, gini-gini aja. Bosen karena di rumah aja, ya paling gitu aja, Mbak, ngerjain tugas sama beberapa kegiatan lain. Oh gitu ya Mbak. Iya sih kalau di rumah terus ya pasti ada rasa bosan. Tapi lebih baik di rumah dulu aja ya kan Mbak, karena keadaannya sekarang ya makin parah ya Mbak pandeminya. Iya, betul, Mbak. Oh iya, gimana nih Mbak? Ada yang ingin ceritakan kembali dengan saya? Ya Mbak, betul. Biasa Mbak, permasalahan yang sama dengan kemarin juga. Oh begitu, baiklah Mbak. Kalau begitu sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya Mbak mau cerita, ceritain aja semuanya apa yang ingin Mbak Caca sampaikan dari hatinya Mbak Caca. Sampaikan aja Mbak kepada saya, karena saya tidak akan membocorkan apapun yang Mbak sampaikan kepada orang lain. Saya akan menjaga rahasia ini sebaik-baik mungkin, dan saya akan menyampaikan juga sesi konseling yang kita lakukan hanya 45 sampai 1 jam ke depan ya Mbak. Baik Mbak Feby. Oke, baiklah Mbak Caca. Sepertinya kelihatannya wajahnya udah nggak sabar nih ya Mbak ya mau cerita. Iya nih Mbak Feby. Oke, baiklah Mbak Caca. Kita lanjutin aja ya ke sesi konseling yang kemarin Mbak. Baik Mbak. Oke, silakan Mbak Caca. Apa yang ingin disampaikan kalau boleh saya tahu? Begini Mbak, permasalahan saya masih sama kayak yang kemarin. Ya gimana ya Mbak mau bilangnya, saya masih pusing karena banyak banget tugas yang dikasih terus. Saya juga kadang bingung mau ngerjain tugas yang mana dulu. Soalnya deadline tugasnya sering berdekatan gitu. Jadi tuh yang membuat saya kadang juga bikin lelah gitu loh Mbak. Kalau udah ngerjain tugas yang ini, terus nanti ngerjain tugas yang lain lagi gitu. Oh, begitu ya Mbak ya. Masih sama permasalahannya dengan yang kemarin ya Mbak ya. Begini Mbak, seperti yang saya bilang kemarin Mbak. Jadi Mbak Caca harus lebih bisa manajemen waktunya dengan baik ya Mbak. Terus kalau bisa kerjain tugas yang deadline-nya lebih dulu aja, biar Mbaknya nggak keburu-buru dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan seperti yang kita bahas dari yang sebelum-sebelumnya ini, Mbak harus mengerjakannya dengan lebih niat, lebih santai, Mbak. Mbak harus lebih meyakinkan diri, Mbak, kalau Mbak pasti bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Begitu, Mbak. Oh iya Mbak, betul. Saya sekarang jadi paham kenapa setiap mengerjakan tugas, saya seperti langsung lelah dan merasa capek, padahal tugas yang saya ingin kerjakan tersebut belum saya mulai. Tetapi saya ngerasa kalau udah malas duluan mau ngerjainnya gitu Mbak. Saya rasa ini berhubungan deh dengan persepsi saya yang merasa walaupun sudah mengerjakan dengan totalitas, tetapi nilai yang saya dapat tetap kecil. Ya, menurut saya sepertinya itu memang berhubungan ya, Mbak Caca. Dan persepsi tentang nilai kecil yang diberikan dosen, walaupun Mbak sudah mengerjakan dengan totalitas, yang sering membuat Mbak menjadi lebih tidak yakin diri. Dan sering Mbak tanamkan terlebih dahulu dalam diri Mbak, yang membuat Mbak menjadi tidak niat dan langsung merasa lelah. Jika Mbak terus berpikir seperti itu, maka kecemasan itu akan selalu ada. Perilaku yang demikian membuat kita tidak mau belajar bahwa hal tersebut belum tentu terjadi karena kalau memang Mbak mengerjakannya dengan benar, pasti dosen tersebut memberi nilai yang sesuai. Begitu Mbak Caca. Lalu kira-kira saya harus bagaimana ya Mbak ya? Kalau menurut saya Mbak harus memperhatikan perilaku yang selalu berpikir bahwa ketika Mbak mengerjakan tugas, hasilnya akan tetap dapat nilai yang kecil. Dengan memperhatikan apa yang Mbak pikirkan mengenai tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita, dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku kita juga, Mbak. Oke, baik Mbak, saya mengerti.
Saya melihat Mbak Cacanya udah mulai merasa tenang ya, dan semakin terbuka mengenai apa yang Mbak rasakan agar lebih menjadi pribadi yang baik ya Mbak ya. Iya Mbak, betul. Saya saat ini sudah merasa lebih tenang dan ingin mengeluarkan semua yang saya rasakan agar tidak ada lagi yang menumpuk dalam diri saya. Karena itu membuat saya menjadi stres, Mbak. Oh, baiklah Mbak Caca, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Berhubung waktunya juga masih ada, silakan Mbak, jika masih ada yang ingin disampaikan agar Mbaknya merasa lebih tenang lagi, Mbak. Baik Mbak Feby, terima kasih banyak. Yang ingin saya tanyakan, jika saya sudah menerapkan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi perasaan itu masih tetap timbul, apa yang harus saya lakukan ya Mbak? Baiklah Mbak Caca, ketika Mbak Caca mengalami perasaan tersebut lagi, masih sering berpikir bahwa hasil tugas yang Mbak kerjakan akan tetap mendapatkan nilai yang kecil, cobalah untuk lebih berpikir positif dan tenangkan diri Mbak. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, Mbak harus lebih tenang. Bayangkan saja bahwa Mbak bisa melawan perasaan negatif yang timbul dari pikiran Mbak tersebut. Yakinkan diri Mbak bahwa Mbak pasti mendapatkan nilai yang bagus. Lawan saja Mbak perasaan itu, karena Mbak pasti lebih kuat dari perasaan tersebut. Pasti Mbak akan merasakan jauh lebih tenang, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oh begitu ya Mbak, saya merasa pikiran saya menjadi lebih terbuka Mbak saat ini. Iya, Mbak, betul. Saya juga merasa kalau Mbaknya saat ini wajahnya lebih banyak tersenyum dan sudah merasa sedikit longgar ya, Mbak. Ya Mbak, betul sekali. Jika demikian, kalau saya boleh tahu apa yang akan Mbak lakukan jika Mbak memiliki masalah yang sama dengan saya? Kalau saya ya, Mbak, ketika mengalami permasalahan yang sama dengan Mbak ini, saya akan lebih berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya pikirkan itu salah, karena belum tentu saya mendapat nilai kecil lagi, kan? Karena saya merasa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Lebih kepercaya diri aja, Mbak, sama diri sendiri kita harus lebih percaya. Dan yang terutama Mbak harus berpikir lebih positif. Pasti ketika kita dapat berpikir seperti itu, kita akan lebih mampu mengontrol diri kita dari prasangka-prasangka buruk demikian dan dapat mengerjakannya dengan niat dan lebih fokus lagi. Seperti itu, Mbak. Oh, begitu ya Mbak ya. Benar juga ya Mbak yang Mbak katakan, saya akan berusaha lebih berpikir positif lagi deh Mbak. Betul, Mbak. Dan biasanya ketika saya memiliki permasalahan, biasanya saya akan menarik nafas dalam-dalam untuk beberapa kali agar lebih merasa tenang dan mencoba untuk melakukan kegiatan yang menjadi hobi saya. Bagaimana dengan Mbak? Apakah Mbak pernah melakukan hal demikian? Kadang saya juga melakukan hal demikian sih Mbak, cuman kadang juga udah nggak kepikiran ngelakuin kayak gitu. Oh iya, Mbak, nggak apa-apa sih, Mbak. Nanti lain kali mungkin bisa diterapkan. Begitu, Mbak, bisa diterapkan. Ya Mbak Feby, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan melakukannya. Baiklah Mbak Feby, saya sudah merasa lebih tenang dan lebih paham saat ini. Terima kasih ya Mbak sekali lagi. Iya, Mbak, sama-sama. Oke, Mbak, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu ya sesi konseling kali ini. Baik Mbak. Sebelumnya masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Caca? Sepertinya sudah tidak ada Mbak, sudah cukup jelas. Baiklah Mbak Caca, terima kasih sudah mempercayakan saya lagi sebagai konselornya Mbak ya. Jangan segan-segan kalau misalnya ada masalah lagi atau perlu sesuatu datang pada saya ya Mbak. Saya dengan senang hati akan menerima. Iya Mbak Feby, saya juga terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ya Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak Caca, terima kasih. Terima kasih Mbak.